Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Alexa. Hari ini aku akan bahas sebuah kasus kriminal yang dilakukan oleh seorang pria asal Ohio. Jadi pria ini merupakan seorang kriminal terkenal di Ohio pada tahun 1970-an. Namanya adalah Billy Milligan. Dia terkenal karena pembelaannya yang dinyatakan sukses membuat dia tidak berada di dalam penjara. Nah, siapa sih sebenarnya Billy Milligan dan sebenarnya apa kejahatan yang dia lakukan? Oke, let's begin this story. William Stanley Milligan yang lahir pada 14 Februari 1955 di Miami Beach dari pasangan Dorothy Pauline Sands dan Johnny Morrison. Nah, kita bertanya-tanya tentang namanya. William Stanley Milligan, padahal ayahnya adalah Johnny Morrison. Nah, kita akan mengulik dari kehidupan ibunya si Billy, yaitu Dorothy. Dorothy ini dibesarkan di sebuah area pedesaan pertanian di Ohio. Nah, kemudian dia bertemu dengan cinta pertamanya dan menikah dengan suami pertamanya di Ohio juga, dan mereka pindah ke daerah namanya Lancaster, Ohio. Nah, Dorothy akhirnya bercerai dengan pria tersebut dan dia memutuskan untuk pindah ke Miami. Di sana, di Miami, dia bekerja sebagai seorang penyanyi. Dengan pekerjaannya, dia bertemu dengan seorang pria yang menjadi kekasihnya namanya Johnny Morrison. Nah, karena mereka berpacaran, akhirnya mereka tinggal bersama. Nah, dalam hubungan Dorothy dan juga Johnny, mereka dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama adalah Jim, yang lahir pada Oktober 1953, Milligan, yang lahir pada 14 Februari 1955, dan juga Kathy Jo yang lahir pada Desember 1956. Nah, Johnny sebagai kepala keluarga, dia ini kesulitan berperan sebagai seorang ayah. Dia ini dikenal sebagai orang yang sering meminjam uang, dia juga mabuk-mabukan, dan dia ini suka juga dengan berjudi. Kemudian pada 17 Januari 1959, Johnny meninggal dunia. Nah, menurut polisi, dia meninggal dunia karena suicide atau bunuh diri. Penyebabnya karena dia memasukkan banyak karbon monoksida ke dalam paru-parunya. Nah, karena Johnny Morrison ini sudah meninggal, Dorothy membawa anak-anaknya pindah dari Miami ke Lancaster, Ohio. Nah, di situ, di Lancaster, dia bertemu dengan suami pertamanya dan rujuk. Dorothy dan juga suami pertamanya itu akhirnya bercerai setelah 1 tahun. Kemudian pada tahun 1962, si Dorothy bertemu dengan Chalmer Milligan. Nah, Chalmer Milligan ini adalah duda, dan istri sebelumnya namanya Bernice ini menggugat cerai Chalmer karena merasa diabaikan. Jadi Chalmer ini nggak terlalu peduli dengan keluarganya. Nah, dari pernikahan Chalmer dan Bernice, mereka dikaruniai 2 orang putri, namanya Chala yang usianya sama dengan Billy, dan juga putri lainnya yang berprofesi sebagai perawat. Kemudian Dorothy dan Chalmer menikah di Circleville, Ohio pada 27 Oktober 1963. Nah, di sini kenapa namanya si William Stanley ini berubah jadi harusnya Morrison jadi Milligan. Jadi si Billy harusnya dia memiliki nama marga dari ayah kandungnya, tapi dia memiliki nama marga dari suami sah ibunya, dia William Stanley Milligan atau dikenal sebagai Billy Milligan. Chalmer ini ternyata diduga menganiaya si Billy selama mereka berstatus sebagai keluarga dan tinggal bersama. Jadi pada tahun 1975, Billy dipenjara di Lebanon Correctional Institution di Ohio karena kasus pemerkosaan dan juga kasus perampokan bersenjata. 2 tahun setelahnya, tepatnya pada awal 1977, si Billy dinyatakan bisa keluar dari penjara dengan pembebasan bersyarat. Tapi pada Oktober di tahun yang sama, 1977, Billy lagi-lagi melakukan tindakan kriminal, yaitu dia ditangkap karena ada dugaan memperkosa 3 orang mahasiswa di Ohio State University. Dia diidentifikasi oleh salah satu korbannya dari foto-foto yang ditampilkan oleh polisi. Jadi polisi ini mempunyai beberapa foto pelaku kejahatan seksual yang kemudian ditampilkan ke salah satu korbannya, dan korbannya mengenal salah satu dari sekian foto itu sebagai pelaku yang melakukan tindak seksual terhadapnya. Dan juga ada sidik jari Milligan di salah satu korban. Nah, si Billy ini menggunakan pistol sebagai kejahatan yang dia lakukan, dan senjata yang dia digunakan ditemukan oleh polisi saat rumahnya digeledah. Atas dasar kejahatan yang dia lakukan, dia telah melanggar hak bebas bersyarat yang telah diberikan oleh kepolisian. Akhirnya dia didakwa kembali atas 3 tuduhan penculikan, 3 tuduhan perampokan, 4 tuduhan pemerkosaan, dan dia harus menunggu persidangan di Ohio State Penitentiary untuk menjalani proses persidangan selanjutnya. Nah, dalam rangka mempersiapkan pembelaan di sidang berikutnya, ia menjalani pemeriksaan psikologis oleh Dr. Yoris Iskol yang mendiagnosis bahwa Milligan ini mempunyai skizofrenia akut
tahun. Ini schizophrenia ini merupakan gangguan mental yang dimana si penderitanya mempunyai halusinasi yang berlebihan. Kemudian dia diperiksa oleh psikolog Dorothy Turner dari South Community Mental Health Center di Columbus, Ohio. Nah, selama pemeriksaan ini, Turner menyimpulkan bahwa Billy menderita dissociative identity disorder. Jadi, gangguan ini adalah gangguan mental di mana setidaknya dalam tubuh penderita ini ada dua kepribadian yang berbeda dan bertahan cukup lama dalam tubuh penderita. Dia kesulitan mengingat peristiwa-peristiwa tertentu dalam hidupnya. Nah, pembela umum Milligan, Gary Streetcar dan Judy Stevenson memohon pembelaan karena atas dasar hasil pemeriksaan psikologi, yaitu kegilaan atau gangguan mental. Dan juga diketahui bahwa kemungkinan si Billy ini memiliki kepribadian ganda mulai dari balita. Jadi saat umur balita dia diketahui memiliki 3 kepribadian yang muncul dalam dirinya, yaitu yang pertama seseorang tanpa nama, yang kedua seorang perempuan namanya Christine, dan juga seorang laki-laki namanya Sean. Dan dalam persidangan suami ibunya yang bernama Chalmer Milligan dituduh atas pemukulan atau tindakan penganiayaan yang terjadi terhadap Billy Milligan yang menyebabkan Billy kemungkinan memunculkan kepribadian ganda dalam tubuhnya. Nah, Billy akhirnya dikirim ke beberapa rumah sakit jiwa yang dikelola oleh Ohio, ya seperti Athens State Hospital. Tapi menurut laporan di hospital tersebut, di rumah sakit tersebut, dia menerima sangat sedikit treatment. Dan saat di rumah sakit tersebut, Billy melaporkan memiliki 10 kepribadian yang berbeda. Dan 10 kepribadian ini yang bisa diidentifikasi oleh psikologi di rumah sakit tersebut. Nah, di antara 10 kepribadiannya ini ada beberapa yang menonjol. Yang pertama bernama Arthur. Ini pria Inggris yang sopan dan pintar, yang merupakan ahli sains, kedokteran, dan juga hematologi. Yang kedua, Alens, seorang manipulator. Yang ketiga, Tommy, seorang seniman, dan juga dia techno enthusiast, jadi dia sangat mencintai sesuatu yang berbau teknologi. Dan juga Rajan Vadaskovich, dia seorang komunis Yugoslavia yang menurut Milligan telah melakukan perampokan dengan Robin. Jadi si Rajan inilah yang melakukan perampokan bersenjata. Kemudian ada Adalana, yaitu seorang lesbian berusia 19 tahun. Dia bersifat pemalu, kesepian, dan juga tertutup. Dan si Adalana ini mendapatkan kasih sayang. Dan diduga si Adalana inilah yang melakukan tindakan kejahatan seksual yang dilakukan si Billy. Billy juga menerima perawatan dari psikiater David Cole yang mendiagnosis 14 kepribadian tambahan yang berlabel undesirables. Jadi ada total 24 kepribadian dalam diri Billy Milligan. Nah, dari 24 ini 5 yang menonjol dari seluruh kepribadian yang ada di dalam diri Billy Milligan, dan 2 diantaranya kayak menjadi dalang atau bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan oleh Billy Milligan. Nah, ternyata Billy ini dibebaskan pada 1988, 1 dekade setelah dia berada di rumah sakit jiwa yang ditunjuk oleh negara bagian Ohio. Jadi dia dikeluarkan dari Ohio Mental Health System pada 1988, dan pengadilan Ohio membebaskannya pada 1 Agustus 1991. Jadi dia tidak mendekam selamanya di rumah sakit jiwa. Kemudian pada 1996 dia tinggal di California, di mana dia memiliki sebuah rumah produksi bernama Stormy Life Production, dan dia berencana membuat film pendek. Tapi sampai ditunggu-tunggu ternyata film pendek itu tidak pernah ditayangkan, bahkan tidak pernah dibuat. Nah, setelah itu tidak diketahui di mana keberadaan si Billy Milligan karena teman-temannya bahkan keluarganya ini kehilangan kontak dengan Billy Milligan. Tapi kemudian diketahui bahwa Billy Milligan meninggal karena kanker di dalam sebuah panti jompo di Columbus, Ohio pada 12 Desember 2014 pada usia 59 tahun. Kasus yang cukup terkenal di Ohio pada 1970 tentang Billy Milligan, ini banyak sekali publikasi dan juga orang-orang yang tertarik dengan berita tersebut. Nah, kemudian ada seorang novelis yang juga sangat tertarik dengan si Billy Milligan. Dia menulis novel biografi non-fiksi yang berjudul The Minds of Billy Milligan yang terbit pada 1981. Nah, buku lanjutannya namanya The Milligan Wars. Ini diterbitkan di beberapa negara, yang pertama di Jepang pada 1994, di Taiwan pada tahun 2000, kemudian di Prancis pada 2009, dan juga di Ukraina pada 2018. Tapi si Chaos ini tidak menerbitkan novelnya di Amerika. Pasalnya, pada saat itu di Amerika ini terjadi kayak penuntutan atas kasus Billy Milligan
dirasa kurang memberikan treatment kepada Billy Milligan atas gangguan mental yang dia alami. Dan juga ada kisruh dalam pembuatan film pada novel pertama yang ditulis oleh Keyes. Jadi akhirnya dia tidak menerbitkan novel keduanya di Amerika Serikat. Jadi ada film yang sebenarnya dilatar belakangi dari novel pertama yang ditulis oleh Keyes. Jadi beberapa upaya telah dilakukan oleh Hollywood untuk mengadaptasi novel pertama Keyes. Awalnya di tahun 1990. Ini ada seorang pria namanya James Cameron yang menulis skenario bersama Top Gear untuk versi film yang ia sutradarai dan berjudul A Crowded Room. Nah, tapi adaptasi ini tidak pernah membuahkan hasil karena Cameron digugat oleh pemegang hak adaptasi namanya Sandy Arcara. Nah, karena gugatan ini akhirnya proyek berhenti, dan karena proyek berhenti, Billy menggugat Cameron pada 1993. Jadi memang ada kisruh dengan pembuatan film di novel pertama Keyes. Nah, setelah Cameron meninggalkan proyek tersebut, Warner Bros. Mengembangkan proyek tersebut dan diganti judulnya menjadi The Crowded Room. Awalnya A Crowded Room menjadi The Crowded Room dengan sutradara Joel Schumacher dan David Fincher. Terus Februari 2015 ini ada isu bahwa Leonardo DiCaprio ini akan berperan sebagai Billy Milligan. Tapi kemudian sampai ditunggu-tunggu nggak juga rilis film yang digarap oleh Warner Bros. Kemudian pada tahun 2021 diumumkan bahwa The Crowded Room akan diadaptasi menjadi serial TV dengan episode berjumlah 10 yang akan dibintangi oleh Tom Holland. Jadi pemainnya nih ganti dan juga dari film menjadi TV series. Tapi pada tahun 2021, ini Netflix merilis film dokumenter berjudul Master Inside The 24 Face of Billy Milligan. Nah, gimana menurut kalian dari kasus ini? Jadi kasus ini adalah kasus yang memang mendapatkan publikasi yang sangat besar atau sangat terkenal pada tahun 1970. Jadi alasannya tadi karena si Billy Milligan kasusnya yang merupakan perampokan dan juga pemerkosaan ini didalangi oleh dua karakter dari 24 karakter ganda yang ada dalam dirinya. Dan pada pembelaannya dia mengungkapkan bahwa alasan tersebutlah yang mendalangi dia berbuat kejahatan, dan pihak dari hukum di Ohio yaitu hak menerima pembelaannya, dan itu adalah kasus pertama yang disetujui pembelaannya atas dasar gangguan mental. Nah, gimana komentar kalian tentang video ini dan juga kasus Billy Milligan? Jangan lupa untuk share, like, dan komen di channel ini sehingga channel ini bisa berkembang, dan see you in the next video.